Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Rifai dari kelas 03 SAKP 001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2. Tujuan pembelajaran: menjelaskan dari pengertian validasi instrumen penelitian. 2. Menjelaskan jenis-jenis validasi instrumen penelitian. 3. Memberi bukti validasi instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Jenis uji validitas: validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas ini adalah sesuai soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk prediksi. Di sini ada contoh rumusnya. R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di sini ada penjelasannya. N itu banyaknya peserta tes, XY itu jumlah dari perkalian XY, X adalah jumlah dari skor prediktor, Y adalah jumlah dari skor kriteria, X kuadrat jumlah dari kuadrat skor prediktor, Y kuadrat jumlah dari kuadrat skor kriteria. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Januar Sudrajat. Validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Nah, untuk di sini menentukan validitas. Nah, contoh uji validitas butir seperti tabel di bawah ini ya, teman-teman. Nah, untuk validitas butir 1 itu di sini udah jelas ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, dan di sini untuk perhitungan uji validitas butir 1 juga teman-teman bisa lihat. Di sini ya, udah jelas. Gak perlu dijelasin lagi berarti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Dwi Pangestu. Ini saya akan menjelaskan tentang uji validasi butir 2. RXY sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X buka kurung sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 15,1150 dikurang 49 dan 34 per akar 15,183 dikurang 49 kuadrat dan 15,8089 dikurang 345 kuadrat, itu hasilnya 0,39. Jadi 0,39 sama dengan 0,15 R table, maka dinyatakan butir 2 itu tidak valid. Selanjutnya ada contoh tabel seperti di gambar, bisa kalian lihat, sudah cukup jelas di tabel tersebut. Dan ini tabel kedua butir 3, sudah cukup lengkap di contoh ini. Dan selanjutnya saya akan ingin menjelaskan perhitungan uji validasi dengan SPSS. Step pertama, masukkan data, lalu klik file, lalu pencet new, terus data. Dan step kedua, klik variabel view atau kanan bawah. Step ketiga,
ketik nama, lalu B1, B2, dan lain tersebut, hingga total pada kolom name. Step 4, klik data view di kiri bawah dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yustina Giva. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan aplikasi IBM SPSS. Yang pertama, kita buka file, new, data. Setelah sudah, klik variable view. Kemudian setelah diklik, isi tersebut dengan hasil-hasil yang ada seperti ini. Jika sudah, kembali ke data view. Setelah kembali ke data view, akan muncul file-file seperti ini. Tinggal kalian isi nomor yang ada. Jika sudah, analyze, kemudian correlate dan bivariate. Sesudah, pindahkan semua yang dari kiri ke kanan. Pindahkan semuanya. Jika sudah, oke. Kemudian akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah hasil-hasilnya. Sekian dari saya, Nova Yustina Giva. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.